영광을 쟁취할 것입니다. Sahabat, jika kita bicara tentang Korea Utara, negara ini bukanlah negara yang bisa diremehkan. Negara ini memiliki senjata nuklir dan rudal antar benua. Walaupun di permukaan Korea Utara selalu menampilkan diri sebagai negara maju yang menguasai teknologi mutakhir, diperkirakan sekitar 10% atau lebih dari 2 juta orang di Korea Utara menderita kelaparan yang sangat ekstrim, di mana mereka hanya mampu untuk makan sekali dalam 2 hari atau sekali dalam 3 hari, dan hidup di dalam tekanan rezim yang sangat brutal. Republik Rakyat Demokratik Korea, atau yang lebih dikenal sebagai Korea Utara, adalah sebuah negara dengan sistem yang sangat unik, sahabat, di mana masyarakat di sana sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Semua tanah, bangunan, ataupun usaha tidak ada yang milik pribadi. Di Korea Utara, tidak ada yang namanya kebebasan. Semuanya telah diatur oleh pemerintah, mulai dari apa yang dibicarakan, cara berpakaian, gaya rambut, bahkan pekerjaan. Para pelajar SMA ataupun universitas di Korea Utara, setelah mereka tamat, tidak akan bisa memilih pekerjaan sesuai yang diinginkan, melainkan pemerintahlah yang akan menentukan di sektor mana mereka akan ditempatkan. Di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, walaupun di sana terdapat stadion terbesar di dunia dan gedung-gedung megah layaknya kota-kota besar yang makmur, tetapi banyak di antara warga Pyongyang mengalami kelaparan yang sangat ekstrim. Seperti yang dipublikasikan oleh Daily NK, sebuah lembaga yang berfokus mengenai isu-isu Korea Utara, merilis kisah-kisah sedih yang dialami warga Korea Utara. Seperti yang dialami oleh Jian, dia adalah salah satu pelayan di minimarket milik pemerintah di kota Pyongyang. Karena gajinya terlalu rendah untuk bertahan hidup dan mencukupi makan anak-anaknya, Jian mengambil tanpa izin beberapa produk makanan seperti beras dan buah untuk anak-anaknya di rumah. Tapi akhir-akhir ini, karena peraturan yang semakin ketat, Jian tidak bisa mencuri lagi untuk kebutuhan anak-anaknya itu. Dan akhirnya anak-anaknya di rumah mengalami kekurangan makanan. Badan anak-anak Jian kurus kering seperti orang-orang kurang gizi. Untuk bertahan hidup, Jian dan suaminya hanya mengandalkan sembako dari pemerintah. Tapi terkadang pembagian sembako tidaklah adil, sahabat. Korupsi oleh pejabat di Korea Utara memperburuk keadaan, di mana jatah sembako yang harusnya diberikan kepada masyarakat seperti Jian malah dipotong sebagian dan diambil oleh pejabat tinggi dan pejabat menengah di Korea Utara. Kelaparan dan kurang gizi sudah menjadi penderitaan yang dialami sehari-hari oleh masyarakat di Korea Utara. Pada saat lockdown tahun 2020 yang lalu, Jian menemui beberapa tetangga apartemennya yang meninggal satu keluarga karena kelaparan. Kondisi di pedesaan Korea Utara ternyata tidak lebih baik, walaupun di pedesaan itu mereka dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan, tetapi semuanya dikontrol oleh pemerintah. Saat para petani melakukan panen, semua hasilnya harus disetorkan pada pemerintah, dan pemerintahlah yang berhak menentukan berapa hasil yang akan diterima oleh para petani. Karena secara teknis, lahan yang digarap petani adalah milik pemerintah. Kembali lagi mengutip dari Daily NK, kesaksian dari Chan Ho, dia hidup di salah satu desa di Korea Utara. Pada tahun 2020, Chan Ho melihat di desanya banyak sekali orang-orang yang meninggal karena wabah kelaparan. Pada awal tahun 2020, kekeringan melanda Korea Utara, menyebabkan menurunnya produksi beras sebesar 30%. Tetapi walaupun hasil panen masih ada sekitar 70% dari biasanya, pemerintah hampir mengambil semua hasil panen, dan hal itu menyebabkan kelaparan parah di area pedesaan, yang berujung banyaknya warga yang meninggal.
Tidak diketahui jumlah pasti berapa orang yang menderita kelaparan atau kekurangan gizi di Korea Utara. Tapi menurut penelitian dari Daily NK, sebuah lembaga yang meneliti tentang kebrutalan rezim Korea Utara, memperkirakan sekitar 10% dari penduduk di Korea Utara dalam keadaan miskin yang sangat ekstrim, di mana di antara mereka hanya mampu untuk makan sekali dalam 2 hari ataupun sekali dalam 3 hari. Kisah-kisah kelam di Korea Utara didapatkan Daily NK dari warga Korea Utara yang telah kabur ke luar negeri. Sahabat, kemiskinan di Korea Utara adalah masalah yang unik. Itu terjadi bukan karena orangnya malas bekerja atau bodoh, tetapi lebih tepatnya karena sistem yang amburadul, di mana semua aset dikelola oleh negara dan pemimpin yang korup. Pemimpin di Korea Utara lebih mementingkan kepentingan pribadi, seperti mempertahankan kekuasaan dengan cara memprioritaskan anggaran negara untuk membeli dan membuat senjata nuklir ataupun rudal antar benua. Meninggal karena kehabisan makanan bukanlah hal baru di Korea Utara, sahabat. Pada tahun 1990-an, di mana saat kekeringan dan banjir melanda hampir seluruh area pertanian di Korea Utara, sekitar 3 juta warga Korea Utara meninggal karena kehabisan makanan. Dan setengah anak-anak di bawah usia 5 tahun banyak yang menderita kekurangan gizi. Karena kebrutalan rezim di Korea Utara dari tahun 1953, sekitar 300.000 warga Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan. Salah satunya yaitu Chow So-young. Wanita muda ini kabur dari Korea Utara pada tahun 2014 yang lalu. Hidupnya berubah drastis setelah pindah ke Korea Selatan. Waktu berada di Korea Utara, So-young mengaku hidupnya sangat susah. Bahkan dia tidak pernah bermimpi untuk menaiki mobil pribadi. Karena di Korea Utara hanya pejabat pemerintah dan orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan membeli dan menggunakan mobil pribadi. 북한에서는 개인이 자가용을 소지할 수가 없고 차 운전이라는 걸 이제 꿈도 꿔보지 못했으니. So-young menggambarkan hidup di Korea Utara seperti hidup di dalam teror, di mana banyak hal yang dilarang, bahkan hal-hal yang bersifat pribadi. Jika tidak patuh pada pemerintah, tentu saja hukumannya akan dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa atau mungkin saja dieksekusi. Salah gerak sedikit bisa dibersihkan untuk selamanya. Hidup sebagai pejabat tinggi di Korea Utara tentunya akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di sana. Tetapi walaupun telah hidup enak, sebenarnya tidak semua pejabat di Korea Utara itu loyal terhadap Kim Jong-un, melainkan mereka hanya takut. Contohnya saja, Kim Yo-jong. Dia adalah duta besar Korea Utara untuk Italia. In other news, North Korea's former ambassador to Italy, who disappeared 2 years ago, as emerged, has settled in South Korea. Walaupun dia telah mendapatkan posisi yang tinggi yaitu sebagai duta besar, setiap hari dia merasa terancam dengan Kim Jong-un karena salah sedikit saja nyawanya bisa melayang. Dan pada tahun 2018, Kim Yo-jong bersama istri dan 2 anaknya melarikan diri ke Korea Selatan. Dia dan keluarganya pindah ke Korea Selatan untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Kim Jong-un adalah pemimpin diktator yang kejam dari Korea Utara. Dia akan membersihkan siapa saja yang tidak patuh terhadap aturan yang dia buat. Waktu rapat dengan anggota DPR ataupun parlemen, tidak ada yang berani main slot atau tidur. Dan jika itu sempat terjadi, pastinya mereka akan segera dibersihkan. Kecintaan pada pemerintah ataupun presiden di Korea Utara sudah dipupuk sejak usia dini, di mana di sekolah-sekolah dasar di Korea Utara, mereka wajib mengajarkan nyanyian-nyanyian yang memuja presidennya. Pada tahun 2013, Kim Jong-un menjatuhi hukuman mati pada paman kandungnya sendiri, Jang So-taek.
Dia adalah penasehat Kim Jong-un sejak tahun 2011. Jang So-taek dihukum karena terlalu banyak memberi masukan yang tidak disenangi oleh Kim Jong-un. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, sahabat. Jika kamu suka video ini, silakan like dan jangan lupa untuk mengecek channel ini untuk menemukan kisah menarik lainnya. Saya Akbar, sampai jumpa.